البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram min Shalih Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Qada. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala bahwa seorang memutuskan perkara apabila dia menjadi hakim untuk mendatangkan kedua orang yang berselisih, mendengarkan pendapat masing-masing. Demikian juga disebutkan barang siapa yang dia itu memutuskan, ya, seorang hakim memutuskan sesuatu dan sebenarnya keputusan dia itu adalah jelas keputusan yang salah, kemudian orang yang diputuskan itu mengambilnya, maka seakan-akan dia mengambil api neraka. Ya, oleh karena itu keputusan di dunia ini kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebagian orang lebih pandai berbicara sehingga orang yang benar itu menjadi salah, orang yang salah menjadi benar. Ini di dunia ini. Dan nanti di akhirat akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis nomor 1389. Qala Allah taala wa an Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini ada rawi namanya Abi Zubair, Muhammad bin Muslim bin Tadrus, dia an-anah, ini menggunakan kalimat an, dari, dan ini membahayakan bagi orang seperti dia. Ini an-anah Abi Zubair, sehingga di sini dhaif ya di riwayat Ibnu Hibban ini, tapi ada penguat di hadis yang berikutnya nanti. Ini ada hadis yang setelahnya, ya, yang di situ dikeluarkan oleh Imam Bazzar. Walaupun nanti ada rawi namanya Atha bin Sa'ib. Atha bin Sa'ib ini hafalannya mukhtalid, menjadi kacau di akhir hidupnya. Ya, tetapi bisa menguatkan riwayat di dalam Ibnu Hibban ini, sehingga di sini menjadi hasan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini adalah sahih, ya, karena ada penguatnya. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, kaifa tuqaddasu ummatun, bagaimana dimuliakan suatu umat, bagaimana menjadi terhormat suatu umat itu, suatu negara atau suatu kerajaan. La yu'khadhu min syadidihim li dhaifihim, tidak yu'khad, dihukum, diambil, tidak dihukum min syadidihim, dari orang-orang yang kuat mereka, orang-orang punya kedudukan, punya harta, tidak dihukum li dhaifihim, untuk haknya orang yang lemah di antara mereka. Ya, orang-orang lemah itu selalu dijadikan apa? Dijadikan bulan-bulanan, menjadi kambing hitam yang dihukum. Sedangkan orang-orang punya kedudukan, punya harta, ya, punya kekuatan, tidak dihukum. Inilah yu'khad min sadidihim. Ini tidak dihukum orang-orang kuat mereka, ridhoi fihim, untuk hak-hak orang-orang lemah mereka. Rawi Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Kemudian ada 1390, walau syahidun, dan untuk hadis Jabir ini ada syahid, ada penguat. Min hadis Buraidah, dari hadis Buraidah bin Usaib radhiyallahu anhu, indal Bazzar, subhanallah Imam Bazzar, Al-Bazzar. Tadi disebutkan di situ ada rawi Atha bin Sa'ib yang hafalannya menjadi mukhtalid, bercampur-campur di akhir hidupnya, tetapi apa? Dikuatkan dengan jalan yang tadi, menguatkan yang tadi. Kemudian hadis nomor 1391, wa akhar min hadis Abi Sa'id, dan yang lainnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inda Ibnu Majah, di sini Ibnu Majah. Ini sahih. Ya, ini riwayatnya adalah sahih. Maka di sini diambil kesimpulan apa? Soal Imam As-Sunani di Subul Salam, ya. La tutahhar ummatun minad dzunub, tidak dibersihkan, tidak disucikan suatu umat dari dosanya. Ya, demikian. La yuntasafu li dhaifiha, tidak adil untuk orang-orang lemah mereka, min qawiha, dari orang yang kuat di antara mereka. Bima yalzamu minal haq lahu, dari apa yang wajib bagi haknya orang-orang lemah, ya itu. Ini wajib orang lemah itu juga dibela.
Jangan kemudian hukuman itu untuk orang-orang lemah saja, sedang orang-orang kuat tidak mendapatkan hukuman. Berikutnya hadis nomor 1392. Wan Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sebuah dhaif. Hadis itu ada Saleh bin Surj, ya, Saleh bin Surj. Majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Ya, di sini dhaif. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, Sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, yud'a bil qadi al-adil, akan dipanggil nanti hakim yang adil. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fayalqa min syiddatil hisab, maka dia mendapatkan dari beratnya hisab, perhitungan untuk seorang hakim. Belum dia hakim yang adil. Mayatamanna, apa-apa yang dia itu berangan-angan, annahu lam yaqdi, sungguhnya dia tidak memutuskan. Ini dia berangan-angan, ya, berkeinginan, berangan-angan untuk dulu itu tidak memutuskan, tidak menjadi hakim saja. Baina itsnain, di antara dua orang, fi umri, ketika dia masih hidup, di umurnya. Jadi dia berangan-angan dulu tidak usah jadi hakim, padahal dia hakim yang adil. Ya, kenapa? Karena mendapatkan beratnya hisab nanti pada hari kiamat. Walaupun hadis ini dhaif, ya, tetapi disebutkan para ulama maknanya adalah benar. Subhanallah, Imam Sunani bin Salam fil hadis dalilun ala siddati hisabil qudha. Hadis ini menunjukkan beratnya hisab orang menjadi hakim pada hari kiamat. Ya, demikian. Demikian juga orang-orang kaya disebutkan dia lebih akhir masuk surga. Kenapa? Karena hisabnya panjang. Adapun orang miskin mendahului orang-orang yang kaya. Karena hisabnya sedikit, apa yang mau dihisab? Harta yang dia miliki sedikit. Dapat rezeki untuk makan, habis. Tidak bisa digunakan untuk ini dan itu, karena sudah tidak ada lagi. Sedang orang yang kaya ya nanti dihisab. Dari mana dapat? Kemudian juga untuk apa? Apa yang dia dapatkan itu, rezeki yang dia miliki. Demikian juga di sini hakim. Walaupun hakimnya dalam keadaan hakim yang adil. Namun di sini tadi dhaif. Rawi Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya, Ibnu Hibban termasuk mutasahih. Ya, beliau ini bagi dia orang yang di itu zahirnya baik, salat ya sudah thiqah. Seperti Saleh bin Surd ini majhul hal. Dia menurut Ibnu Hibban ya sahih hadisnya. Thiqah, ya, walaupun majhul. Wa akhrajahu Baihaqi, keluarkan Imam Baihaqi, wa lafdhu, dan lafadznya fi tamratin. Ini karena menghukumi masalah kurma saja, satu kurma. Tapi hadisnya dari tadi. Berikutnya hadis nomor 1393. Tentang apa? Tentang haramnya pemimpin perempuan. Tidak boleh seorang perempuan menjadi jadi pemimpin, ya, entah gubernur atau istilah kita sekarang pemimpin presiden dan sebagainya. An Abi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari rahimahullah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, lan yuflih qaumun. Ya, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Ya. Amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum walau, ini yang mengurusinya, amrahum, perkara mereka, imra'ah, seorang perempuan. Ini tidak akan beruntung suatu kaum yang mengurusi itu atau pemimpinnya itu perempuan. Rawal Bukhari, semua Imam Bukhari. Ini menunjukkan apa? Tidak akan beruntung suatu, ya, negara atau suatu tempat yang menjadi pemimpinnya itu seorang perempuan. Dan ini hadis Nabi SAW untuk kaum muslimin melaksanakan hadis ini, bimbingan dari Nabi SAW. Berikutnya hadis nomor 1394. Wa Nabi Maryam Al-Azdi, dari Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beliau mengatakan, man wallahu Allahu syai'an, barang siapa yang Allah SWT memberikan kekuasaan kepada dia sesuatu, ini Allah jadikan dia sebagai wali, menjadi orang yang mengurusi sesuatu.
min umuril muslimin, dari perkara kaum muslimin. Jadi pemimpin kaum muslimin diantaranya. Fahtajaba an hajatihim, maka dia menutupi dari keperluan-keperluan mereka kaum muslimin. Dipersulit atau prosesnya itu disulit-sulitkan, ditutupi. Wa fakirihim, demikian juga orang-orang miskin mereka, orang-orang butuh mereka. Ihtajaba Allahu duna hajatihi, maka Allah akan menutupi di balik keperluan dia. Ya, maka Allah menutupi keperluan dia. Ketika dia butuh untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berikan kemudahan. Allah tutupi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Maka Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Tirmidzi. Maka ini menunjukkan apa, wajib bagi orang yang dia itu mengurusi perkara kaum muslimin untuk mempermudah al-hijab, yakni penutup-penutupnya dimudahkan, jangan dipersulit prosesnya, istilah kita, untuk bisa mendapatkan hajat mereka, sehingga bisa melaksanakan keperluan mereka. Demikian juga orang-orang miskin mereka diberikan harta yang Allah berikan kepada pemimpin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka barang siapa yang tidak melakukannya, Allah akan menghalangi keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Berikutnya hadis nomor 1395. Ini tentang larangan orang yang menyuap. Istilah kita menyogok, memberikan uang kepada orang untuk dia mendapatkan sesuatu yang haram, demikian. Nanti akan dirinci, kalau itu sesuatu yang memang hak dia maka boleh. Dari Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, dan di sini disebutkan dia dhaif, hadis Abu Hurairah ini. Kenapa? Di situ ada Umar bin Abi Salimah, lemah. Umar bin Abi Salimah ini lemah, tetapi ada penguat hadis yang berikutnya nanti. Paham? Jadi hadis ini menjadi hasan dengan jalan yang lain. Qala, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah SAW, beliau melaknat ar-rashi, yakni orang yang menyuap, wal murtashi, yang minta untuk disuap. Mana uangnya? Nanti kamu akan mendapatkan bagianmu. Yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak boleh mamanya. Fil hukmi, di dalam hukum. Biasanya itu untuk mendapatkan pekerjaan, atau mamanya. Kadang-kadang itu di jalan raya itu, dia kena hukuman, nanti ngasih suap, nggak usah. Kadang-kadang berat, dan ujian seperti ini. Maka di sini Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan minta disuap di dalam hukum. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad wal arba'ah. Demikian juga yang 4 disebutkan, tidak ada di dalam riwayat yang 4 ini, hanya di riwayat yang disebutkan Imam Tirmidzi saja. Wa hasanahu Tirmidzi, di hasan Imam Tirmidzi, wa sahih Ibnu Hibban mensahihkan. Walau syahid, dan untuknya itu penguat. Riwayat Abu Hurairah ini ada penguat min hadis Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Indal arba'ah, di sisi yang 4. Ini Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ila Nasai, soal Nasai. Ini hadis yang hasan. Jadi menguatkan, di sini menunjukkan apa? Hadisnya adalah sahih. Maka di sini menunjukkan hukum menyuap itu adalah haram, dan rishwah itu menyuap adalah apa? Bisa ditulis. Ini badrul mali yatawassal ila ibtali haq, memberikan harta, memberikan uang untuk mendapatkan untuk membatalkan sesuatu yang benar. Au nasrul batil, atau menolong kebatilan. Ini menyerahkan uang untuk menolong kebatilan. Bahwa haram, maka ini adalah haram secara ittifaq ijma'. Soal Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan wa yajuzu lil mahdi, boleh seseorang memberikan hadiah. Boleh bagi orang memberikan hadiah. Ayyabdula, untuk mengerahkan, memberikan harta fi dzalika, dalam hal itu mayatawassalu bi ila akhdhi haqqi, untuk mendapatkan haknya. Boleh. Umpamanya seseorang menikah, itu kejadian, ada teman itu menikah, ini perempuan yang umurnya belum sampai 17, 16 tahun, 15 tahun. Akhirnya masuk penjara. Ketika dia masuk penjara, setelah dipukuli dulu, dia ngasih uang untuk yang mengurusi itu, ngasih uang agar dia keluar. Maka ini boleh.
Karena hak dia menikah walaupun umurnya di bawah 17 dan sebagainya. Maka ini boleh. Paham? Jadi boleh seseorang memberikan hadiah untuk mendapatkan hak dia. Itu memang hak dia. Ya demikian. Atau dafidul anhu, atau dia didolimi. Ya seperti tadi mungkin didolimi. Ya apa salahnya menikah biasa ya sesuai syariat, ngasih uang untuk dia lepas dari kedoliman boleh. Ya ini sebuah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inilah dilakukan oleh mereka salafus saleh. Demikian juga para ulama. Kemudian hukum hakim mengambil hadiah tidak boleh, jelas. Itu ada hadis Abu Humaid As-Sa'idi ya, sebagai Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi menyuruh orang untuk mengurusi zakat, ternyata dia mengambil hadiah di situ. Tidak boleh. Tapi kalau dia biasa sebelum menjadi hakim mendapat hadiah dari fulan dan fulan, boleh. Karena itu sudah biasa dia mendapatkan sebelum menjadi hakim. Kemudian yang terakhir hadis nomor 1397 sebelum nanti masuk ya bab syahadat. An Abdullah bin Zubair, dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Di sini disebutkan dhaif karena di situ ada Mus'ab bin Thabit Az-Zubairi dhaif. Mus'ab bin Thabit dhaif, lemah. Kalau beliau mengatakan, qada Rasulullah SAW beliau memutuskan anal khasmaini, sesungguhnya dua orang yang berselisih, yang berdebat, yaqudani, keduanya sama-sama duduk baina yadai hakim, di depan hakim. Ya dua-duanya sama-sama duduk ya di hadapan hakim. Rawi Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud, wasahahu hakim, sanad oleh hakim. Tadi sudah disebutkan dhaif, tapi Imam Abdul untuk kemudian dua orang itu duduk sama-sama di hadapan hakim. Ya. Bagaimana kalau hakim sudah memutuskan, apakah boleh dibatalkan oleh hakim setelahnya? Tidak boleh, kecuali kalau keputusannya itu salah, boleh dibatalkan. Nah di sini sebelum